Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang static routing. Adapun ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi static routing itu kira-kira seperti ini. Ada satu komputer dengan komputer lainnya saling terhubung melalui suatu perangkat. Bisa saja router, switch, atau hub, kira-kira seperti itu. Untuk praktikum kali ini, saya akan membuat sebuah desain seperti ini. Jadi ada sebuah router dengan 6 koneksi PC di dalamnya, dimana untuk pada PC1 ini IP pada router yang terhubung ke PC1 yaitu 1.1, sedangkan PC1 ini 1.2. Begitu seterusnya seperti tampak pada gambar. Jadi kalau untuk PC2 pada router 2.1 dan yang pada PC2 yaitu 2.2. Sedangkan pada router yang terhubung ke PC3 itu 3.1, sedangkan IP pada PC3 yaitu 3.2. Sedangkan router yang terhubung ke PC4 IP-nya yaitu 4.1, sedangkan IP pada PC4 yaitu 4.2. Router yang terhubung ke PC5 IP-nya yaitu 5.1, sedangkan IP pada PC5 yaitu 5.2. Dan terakhir yaitu router yang terhubung ke PC6 IP-nya yaitu 6.1, dan di sini IP pada PC6 yaitu 6.2. Untuk desainnya kira-kira seperti ini. Untuk router yang saya gunakan yaitu menggunakan router series 4500 dengan model 4500. Oke, di sini ada kelebihannya yaitu nanti ada dua pilihan, satu slot, dua slot, tiga slot. Oh ya, saya lupa di sini ada pilihan slot optionnya. Jadi untuk slotnya yaitu ada 2 Ethernet, 4 Ethernet, 1 fast Ethernet, 2 serial, 4 serial, dan 1 bridge. Berhubung yang kita gunakan atau kita butuhkan adalah 6 port untuk komputer, maka kira-kira seperti ini nanti teman-teman ketika meng-create, yaitu dipilih 2 slot, lalu next. Di sini select optionnya yaitu 2 Ethernet, dan select option berikutnya yaitu 4 Ethernet. Jadi menggunakan 6 Ethernet, kira-kira seperti itu. Dan di select. Sedangkan di sini create nama yang saya gunakan pertama itu router 1 itu. Nah, ini saya delete saja. Oke. Jadi ketika saya klik Ethernet 0 pada slot Ethernet 0 pada slot 0 pada Ethernet 0 yaitu PC1 ke Ethernet 0, sedangkan slot 0 pada Ethernet 1 yaitu PC2 pada Ethernet 0. Oke. Sedangkan slot 1 pada Ethernet 0 yaitu PC3, begitu seterusnya. Kira-kira gambarnya nanti kira-kira seperti ini ya koneksinya. Oke. Nah, ketika sudah, maka jangan lupa masuk ke load net map into the simulator untuk kita masukkan IP. Oke. Saya sudah masukkan, yaitu kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama itu tetap kita enable dulu, lalu konfigurasi terminal tetap. Berikutnya yaitu jangan lupa kita interface, karena di sini ada 2 slot, slot 0 dengan slot 1, maka masukkannya adalah seperti ini. Pertama itu interface Ethernet 0, lalu IP address-nya sesuai dengan desain yaitu IP address 192.168.1.1, lalu default gateway-nya ini. Begitu juga pada intro, lalu diaktifkan, lalu keluar. Lalu masuk lagi ke Ethernet 0 pada slot 0 Ethernet 1 yaitu IP add-nya yaitu 192.168.2.1 lalu 255.255.0 lalu di no shut exit. Berikutnya yaitu saya masuk ke interface untuk slot 1 Ethernet 0, IP-nya adalah 192.168.3.1, default gateway-nya yaitu 255.255.255.0 lalu dinyalakan. Lalu exit. Berikutnya saya masuk ke slot 1 Ethernet 0, IP-nya yaitu 192.168.4.1 dengan default gateway ini.
lalu dinyalakan lagi, lalu keluar. Saya berikutnya masuk ke interface pada slot 1 Ethernet 2 yaitu 192.168.1.255.255.255.0. Interface Ethernet pada slot 1 Ethernet 3 yaitu ini 6. Ini yang terakhir, lalu di no share, lalu di exit. Berikutnya saya cek di IP untuk PC-nya, yaitu saya menggunakan ini. Saya cek IP yang digunakan adalah ini 192.168.1.2 pada PC1, default gateway-nya ini. Lalu ketika saya cek IP config ternyata seperti ini. Begitu juga pada PC2 sama, saya masukkan seperti ini. PC3 sama, saya masukkan juga seperti ini. Jadi ini IP-nya. Lalu pada PC4 yaitu seperti ini. Ini IP-nya juga oke. Pada PC5 ini sama juga menggunakan perintah winnie pcfg. Kalau teman-teman kebanyakan kemarin waktu kita di kelas menggunakan seperti ini. Ini sama juga dengan winnie pcfg, tapi itu secara konfigurasi oke. Pada PC6 saya menggunakan ini juga oke. Ketika ini yang teman-teman terlupakan untuk tes ping pada pertemuan 5 kemarin, kebanyakan adalah pingnya hanya pada default gateway. Ya, tidak salah juga. Tapi di sini saya tidak bisa mengetahui apakah dia connect dengan PC connect pada PC1. Jadi itu kelemahan teman-teman kebanyakan mayoritas kemarin. Kalau di sini hanya saya konekkan dengan, karena di sini default gateway-nya adalah 6.1 maaf. Jadi ya otomatis dia pasti connect karena sudah kita otomatis dia connect. Tapi kita konekkan, misalkan saya mau connect dengan PC2. Jadi saya ping 192.168.2.2 karena pada PC2. Ini yang betul. Begitu juga pada PC3 misalkan. Ya dia connect pasti otomatis. Pada PC4 pasti connect juga. Ciri connect-nya adalah seperti ini. Terus sedangkan pada PC5 yaitu connect juga. Jika dia tidak connect, itu tulisannya bukan reply from, tapi nanti ada tulisan request timeout. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan di pertemuan 6 kali ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan masukkan di kolom komentar atau diskusi. Oh iya, jangan lupa untuk di pertemuan 6 ini saya juga minta tetap sama untuk pengumpulan tugas, yaitu diupload di channel YouTube masing-masing milik teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.